Boleh Pak. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dan mohon izin Bapak karena saya sudah menyela waktunya untuk interview atau wawancara seputar dengan kasus dilema yang ada di sekolah ini. Perkenalkan, nama saya Agus Sayono, CGP Angkatan 9. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Bapak, di sini sering sekali terjadi apa yang dinamakan dengan dilema, baik di sekolah, siswa maupun dengan guru-guru. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, selama ini Bapak bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini, ketika di sekolah kita itu ada kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang jelas saya cari tahu dulu nilai apa atau kebajikan apa yang terdapat dalam kasus tersebut. Nah, setelah itu kita lihat dari sudut pandang mana, pandang moral dan hukum tentunya yang harus kita kedepankan. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, tentunya yang ada itu benar atau salah. Nah, namun ketika itu merupakan dilema etika, maka kasus itu antara benar dan benar. Seperti itu kira-kira. Oh, berarti Bapak pertama kali yang dilakukan adalah melihat nilainya dulu ya? Nilai dulu dari sudut mana. Betul Bapak. Untuk pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini, ketika ada permasalahan yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Di Agus tadi, tentunya yang pertama kita cari dulu akar atau pokok permasalahannya. Ketika kita sudah dapatkan akar atau pokok permasalahan tersebut, maka kita timbang dulu mana keputusan yang paling benar. Yang penting keputusan tersebut tidak ada yang dirugikan dan menguntungkan banyak orang atau bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang kita ambil. Berarti di sini Bapak mencari akar permasalahan terlebih dahulu ya Pak, sebelum memvonis istilahnya ya Pak. Dicari kerugiannya apa dan keuntungan untuk halayak ramainya itu. Terus sekali Bapak. Yang ketiga ya Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi kasus-kasus dilema yang terjadi di sekolah ini? Ini seperti yang sudah di awal tadi, ketika ada permasalahan di sekolah, yang pertama cari tahu dulu akar permasalahannya. Itu adalah langkah-langkahnya. Setelah itu permasalahan akarnya itu sudah kita dapatkan, mungkin kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, ketika kita sudah dapatkan yang terlibat, maka kita panggil orang-orang tersebut yang terlibat untuk kita konfirmasi apa permasalahan yang ada. Kemudian kita juga butuh masukan dari orang-orang terdekat, sehingga permasalahan tersebut kita bisa dapat keterangan dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu kita adakan diskusi musyawarah dengan warga sekolah. Tujuannya adalah untuk mencari solusi dari keputusan yang akan kita dapatkan nanti. Menimbang dari sudut pandang mana sebelum kita memutuskan atau mengambil solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seperti itu. Betul Bapak, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari akar permasalahan dulu. Tadi Bapak menyinggung tentang nilai-nilainya dulu. Setelah itu Bapak mengadakan musyawarah. Betul ya Bapak. Di sini musyawarah sangatlah penting Bapak. Meskipun kita sebagai seorang pemimpin, kita juga butuh masukan dari berbagai sudut pandang atau sumber yang ada di sekolah ini Bapak. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Baik. Ketika ada permasalahan, yang jelas saya harus melakukan analisa dulu kasus yang terjadi dengan berbagai pihak, utamanya pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Kemudian jangan lupa kita harus menerima masukan atau pendapat dari pihak-pihak lain, yang mana tujuannya adalah ketika kita mau menimbang atau memberikan solusi, kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian solusi yang kita berikan harus menyesuaikan dengan peraturan atau norma yang berlaku. Dan yang terpenting kita harus mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan umum, sehingga apa yang kita putuskan nanti bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam jangka panjang. Betul Bapak, diskusi ini atau musyawarah ini sangatlah penting ya Pak. Di sini kita harus menentukan terlebih dahulu ya Pak, resiko antara jangka pendek dan jangka panjang juga ya Pak. Tidak hanya mementingkan diri sendiri ya Pak. Tadi di Bapak singgung kepentingan bersama itu lebih penting Bapak. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini Bapak? Nah, terima kasih. Jadi tantangan yang terberat bagi saya ketika permasalahan itu menyangkut diri saya pribadi. Nah, ketika menyangkut diri saya pribadi, otomatis solusi yang kita berikan itu harus betul-betul tidak merugikan satu yang lainnya. Artinya misalnya ada dua orang yang bermasalah, kemudian saya ada di dalamnya, maka solusi yang kita berikan tidak ada yang dirugikan dan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Itu kira-kira. Berarti bersumber dari diri sendiri ya Pak. Ya. Dan dilihat kebermanfaatannya bagi diri sendiri maupun orang lain Pak. Di sini Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak akan jalankan untuk menyelesaikan kasus dilema yang ada di sekolah? Terima kasih. Ketika ada permasalahan dan itu pasti butuh keputusan atau butuh solusi. Nah, dalam mengambil keputusan itu saya tidak semena-mena langsung mengambil keputusan, tapi tentunya saya harus melibatkan banyak pihak. Kalau itu terjadi di sekolah, maka siapa saja orang yang terlibat? Pastinya adalah seluruh warga sekolah atau stakeholder yang ada, baik itu wali murid, guru-guru, ataupun orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi hal tersebut akan sangat membantu dalam mencari alternatif solusi yang kita berikan nantinya. Betul sekali Bapak. Di sini Bapak tidak hanya mengedepankan ego kita Bapak. Bapak di sini banyak sekali menampung inspirasi dari berbagai sumber, stakeholder yang ada di sekolah maupun warga-warga yang ada di sekolah. Di sini Bapak banyak sekali mengumpulkan orang untuk membuat suatu keputusan bersama yang kepentingannya itu untuk bersama Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Nah, terima kasih. Saya sebagai seorang kepala sekolah tentunya saya punya pimpinan. Nah, pimpinan saya adalah Korwil atau pengawas bina yang ada di Korwil. Nah, ketika ada permasalahan, saya tentunya harus berdiskusi atau menyampaikan dulu kepada pengawas sekolah jika kaitannya dengan kedinasan. Kemudian kepada komite sekolah tentunya dalam hal ini kalau di Botolinggo ini, Botolinggo 1 adalah Haji Iksan, jadi kita harus sharing dan juga kita berdiskusi dengan teman-teman, dengan guru, kemudian dengan teman sejawat sesama kepala sekolah. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan hasil yang maksimal sehingga solusi atau permasalahan yang ada itu bisa kita atasi dengan mudah maksud saya. Bagus sekali Bapak. Bapak di sini selain melibatkan pengawas, di sini Bapak juga melibatkan seorang komite yang biasanya komite ini jarang dilibatkan Bapak. Termasuk bagus Bapak sudah melibatkan komite untuk mengambil suatu solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau dilema yang terjadi. Selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini?
Terima kasih dari awal tadi pertanyaannya menyangkut dengan cara mengatasi korupsi dan semacamnya. Nah, ketika semua bisa diatasi, apa pembelajaran yang bisa saya ambil, saya petik? Tentunya pembelajaran yang bisa saya petik bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan itu tidak harus dengan egois, kita harus bisa menanggalkan keegoisan diri, utamanya saya, sehingga akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah, dan juga perlu masukan-masukan dari pihak lain, sehingga permasalahan yang ada di lembaga dalam hal kedinasan maupun di lembaga itu bisa teratasi dengan mudah, sehingga bisa bermanfaat dengan bagi orang banyak, tidak ada yang dirugikan, yang mana tujuannya semua adalah untuk kemajuan sekolah. Itu, makasih. Tujuan dari sebuah diskusi ini adalah untuk mencari solusi dari kasus-kasus dilema yang ada di sekolah ini. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan saya untuk kedepannya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dan mohon izin Bapak. Di sini saya sudah menyita waktunya Bapak. Di sini saya akan mewawancarai Bapak atau berdiskusi dah Pak seputar dengan kasus-kasus atau dilema yang terjadi di sekolah Bapak. Gini Bapak, di sekolah Bapak kan sering ya Pak terjadi apa sih yang terjadi namanya dilema. Dilema di sini adalah suatu perbuatan atau sesuatu kasus di mana kasus tersebut adalah antara benar dan benar. Di sini selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah? Baik, aku bisa jawab terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema di sekolah kami ya. Yang pertama, memang ada bermacam-macam masalah ya di sekolah ya. Yang saya lakukan itu yang pertama adalah memahami dulu akar permasalahannya apa. Seperti itu. Selanjutnya, setelah ketemu permasalahannya, kita akan membuat keputusan. Ya. Baru setelah itu harus mengidentifikasi apakah masalah itu apakah masalah itu berkaitan dengan hukum atau dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah. Jadi intinya kita tetapkan kita musyawarah dulu dengan pihak-pihak yang terkait. Di sini meskipun Bapak sebagai pimpinan, Bapak tidak langsung mengambil sebuah keputusan ya Pak. Di sini Bapak mengutamakan musyawarah, mengambil sebuah keputusan untuk mencapai sebuah mufakat. Nah, selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, saya jawab Pak Agus ya. Yang saya ambil selama ini, keputusan yang saya ambil adalah yang pertama, melihat dulu kepentingannya, kebenarannya itu untuk pribadi atau untuk kepentingan orang banyak, seperti itu. Misalnya di sekolah kami itu ada kepentingan individu atau juga orang banyak, maka yang jelas yang saya ambil yang langkah keduanya adalah dampak bagi sekolah. Bisa baik jangka panjang ataupun jangka pendek seperti itu kami. Jadi saya ulang lagi, yang kedua saya itu berdampak apa tidak ke sekolahnya. Berarti di sini Bapak tidak langsung ini benar tidak ya Pak? Di sini Bapak memikirkan dulu dampaknya jangka panjangnya atau jangka pendeknya ya Pak. Sekali Bapak. Bapak dalam mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan sebuah kasus-kasus, di sini ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Baik, Pak Agus saya jawab ya. Yang pertama, biasa sering terjadi di sekolah kami itu kasus-kasus ya. Biasanya menghadapi anak bermasalah di sekolah, kadang ya anak bertengkar,
Yang pertama itu misalnya ya saya ambil itu konfirmasi dulu, konfirmasi dulu kepada pihak yang terkait yang terlibat seperti itu. Baik itu kalau ada pasti korban atau si ya pelaku seperti itu. Saya konfirmasi dulu. Kemudian setelah itu kita mendengarkan apa aspirasi dari mereka, kita tampung semuanya. Baru ketemu akar permasalahannya, baru saya juga masih perlu komunikasi dengan rekan-rekan dulu, ya, rekan-rekan dulu termasuk di sana ada wali kelas atau pihak-pihak yang terlibat yang mengetahui kasus tersebut. Jadi setelah itu baru ketemu semua, baru saya ambil kejelasan permasalahannya, baru saya ambil kebijakan. Pertama konfirmasi dulu ya Pak. Yang kedua kita melaksanakan rapat dengan wali kelas yang bersangkutan. Terima kasih. Tentunya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Baik, saya jawab Pak Agus ya. Sudah saya jawab tadi di awal. Yang pertama itu yang jelas mencari akar permasalahannya dulu. Ya, bertanya kepada pihak-pihak terkait, yang termasuk guru juga termasuk siswa yang terlibat keduanya. Baru kemudian kita berdiskusi dengan orang-orang yang terdekat, misalnya ya sesama guru, sesama komite di sana. Baru saya dapat mengambil kebijakan atau keputusan yang tepat. Hal-hal apa saja sih yang Bapak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Memang dalam menangani kasus-kasus di sekolah ini kadang ada pihak-pihak yang kurang puas. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Untuk merasa puas yang dimenangkan. Yang enggak itu kadang tidak puas seperti itu. Jadi yang saya lakukan yang pertama adalah kita buat dulu apa itu kepentingannya itu untuk untuk banyak pihak. Ya. Benar, ya, untuk banyak pihak dulu yang pertama. Yang kedua dapat dipertanggungjawabkan. Ya, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga tantangannya justru dari pihak-pihak yang tidak suka seperti itu. Yang saya jawab tadi. Jadi namanya manusia pasti ada yang tidak suka. Jadi memang keputusan itu diambil yang pertama memang untuk kepentingan banyak pihak dan juga tidak saling merugikan. Biasanya banyak orang yang tidak suka ya Pak, sehingga jawaban kita itu dibantahnya. Tapi kan di sini kita mengepentingkan kepentingan bersama dan kebermanfaatan untuk kebersamaan. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikannya? Saya jawab Pak Agus, ya, itu jadwal khusus kalau permasalahan itu memang tidak ada. Tidak ada karena memang jatuhnya permasalahan itu kan juga tidak tentu. Kalau memang ada masalah di lembaga juga diputuskan, maka dibuatlah keputusan pada saat itu juga. Kalau memang itu sekiranya tidak berat, ya langsung diputuskan pada waktu itu juga, seperti itu. Dan juga kalau memang itu masalahnya berat, kita harus juga melibatkan banyak pihak, termasuk guru, ya, termasuk juga pihak-pihak yang terlibat di sana, seperti itu ya. Tapi saya tegaskan lagi, kalau memang itu masalahnya cuma kecil dan perlu diputuskan pada waktu itu juga, ya saya ambil selesaikan pada itu juga. Jadi selesai seperti itu. Oh, berarti kalau masalahnya tidak terlalu berat atau tidak urgen, Bapak langsung mengambil keputusan, tapi dengan cara keputusan musyawarah. Ya. Dan tidak berlarut-larut. Tidak berlarut-larut. Jika masalahnya itu urgen atau harus diselesaikan, tapi dengan kasus yang berat, Bapak, ya, berarti Bapak harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu ya, Pak? Iya. Dengan selain apa yang dijawab Bapak, melibatkan warga sekolah atau sekolah ya, Pak? Iya. Nah, berarti di sini Bapak meskipun sebagai pimpinan, Bapak di sini tidak langsung ambil keputusan ya Bapak. Betul sekali Bapak. Iya. Ini pembelajaran bagi saya jika suatu kelak saya menjadi seorang pemimpin. Di sini saya harus berkomunikasi dulu, bermusyawarah dulu dengan stakeholder yang ada di sekolah. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa
yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Perlu diketahui ya Bapak Agus bahwa kami di satuan pendidikan kepala sekolah tidak berdiri sendiri ya, itu juga punya atasan. Makanya mesti misalnya kalau memang ada permasalahan yang memang itu sekiranya berat, menurut saya itu saya juga kita punya pengawas bina ya, kita kontribusi ke pengawas bina terkait dengan kedinasan. Dan juga kita juga di sini apa ya, dan juga punya mitra. Kami di sekolah ini punya komite sekolah, juga dilibatkan dalam hal ini. Kalau itu juga masih diperlukan, kita juga melibatkan teman-teman sesama kepala sekolah. Mulai kita musyawarahkan, saya punya kasus seperti ini, mohon gimana seperti itu. Dan juga di lembaga kami juga ada guru-guru. Kalau memang itu memang sangat perlu, ya itu juga dilakukan. Jadi ada pengawas bina, komite, rekan sejawat sama kepala sekolah, dan juga guru-guru di lingkup satuan pendidikan kami seperti itu. Berarti Bapak melibatkan banyak orang ya Pak di sini dalam mengambil sebuah keputusan. Betul sekali Bapak, kita mesti sebagai pemimpin kita tidak serta-merta mengambil keputusan. Jika kita tidak mampu, maka kita bisa berkomunikasi dengan pimpinan kita Bapak. Nah, ini pelajaran bagi saya Bapak. Selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan yang harus diketahui, yang pertama kuncinya tidak terburu-buru. Ya, betul. Tidak langsung mengambil keputusan, tidak terburu-buru. Harus hati-hati. Jadi hati-hati. Harus bisa berpikir ini masalahnya apa. Iya betul. Tentukan dulu masalahnya apa. Kemudian baru mengambil keputusan. Ya, itu kita bisa berkolaborasi juga dengan pihak lain yang bisa mengatasi permasalahan ini. Jadi tidak langsung dari orang kepala sekolah langsung ini tidak. Jadi perlu juga dia bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait di lembaga. Seperti itu. Betul sekali Bapak. Kita meskipun sebagai pimpinan kita tidak boleh serta-merta dengan tergesa-gesa atau terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan Bapak. Iya. Bagus sekali Bapak, di sini Bapak sudah melibatkan pengawas, rekan sejawat, guru-guru, bahkan K3S atau kelompok kepala sekolah Bapak. Terima kasih Bapak, semoga wawancara ini bermanfaat bagi Bapak dan saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya.